Pernahkah kamu merasa hidupmu benar-benar buntu, doa terasa berat, dan pertolongan seperti tak kunjung datang? Jangan remehkan satu amalan sederhana ini, karena dari bacaan surat Al-Ikhlas, bantuan tak terduga bisa datang dari arah yang tak pernah kamu bayangkan. Sebelum lanjut ke kisahnya, pastikan kamu sudah subscribe channel ini, karena setiap hari kami membagikan cerita penuh hikmah, nasihat para wali, dan kisah spiritual yang menenangkan hati. Jangan lupa juga tuliskan namamu dan asal kotamu di kolom komentar, agar kita bisa saling mendoakan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Saat hidup menyempit dan hati kehilangan arah, malam turun perlahan di sebuah desa sunyi tak jauh dari kota Kudus. Angin berhembus lembut membawa aroma tanah basah dan suara dedaunan jati yang saling bergesekan. Di sebuah rumah kayu sederhana, seorang pemuda bernama Hasan duduk terdiam di lantai. Punggungnya bersandar pada tiang rumah yang mulai rapuh dimakan usia. Matanya menatap kosong ke arah lampu minyak yang nyalanya bergetar lemah, seolah mencerminkan keadaan hidupnya sendiri, nyaris padam. Sudah berbulan-bulan Hasan hidup dalam kesempitan. Usaha kecil yang ia bangun dengan susah payah bangkrut tanpa sisa. Modal habis, pelanggan menghilang, dan utang menumpuk seperti gunung di dadanya. Ayahnya terbaring sakit, ibunya hanya bisa menguatkan dengan doa dan senyum yang dipaksakan. Hasan menarik napas panjang. Ya Allah, sampai kapan? Gumamnya lirih. Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan. Tidur tak pernah nyenyak. Setiap memejamkan mata, yang datang justru bayangan tagihan, suara penagih utang, dan wajah ibunya yang menahan cemas. Ia merasa hidupnya menyempit dari segala arah. Dulu, Hasan dikenal sebagai pemuda rajin. Salatnya terjaga, lisannya lembut, dan hatinya optimis. Namun ujian datang bertubi-tubi, dan tanpa ia sadari, harapannya mulai bergeser dari Allah kepada sebab-sebab dunia. Ketika sebab itu runtuh, jiwanya ikut runtuh. Suatu malam Jumat, hujan turun deras. Atap rumah bocor di beberapa sudut. Hasan memindahkan ember, lalu duduk kembali dengan tubuh letih. Ia menengadah ke langit-langit rumah dan berkata dengan suara hampir tak terdengar, "Aku sudah berusaha, tapi kenapa rasanya makin jauh dari jalan keluar?" Azan Isya berkumandang dari surau kecil di ujung desa. Hasan bangkit dengan langkah berat. Ia berwudu seadanya, lalu salat dengan gerakan yang terasa kosong. Setelah salam, ia tetap duduk, namun tak tahu harus berdoa apa. Kata-kata terasa buntu. Tangannya gemetar saat meraih mushaf tua peninggalan kakeknya. Mushaf itu sudah menguning, beberapa halamannya tipis, namun selalu mengeluarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Tanpa sadar, Hasan membuka halaman terakhir. Pandangannya tertuju pada surat Al-Ikhlas. Ia terdiam lama. Qul huwallahu ahad. Hasan membacanya pelan. Bukan dengan suara indah, bukan dengan hafalan yang kuat, tetapi dengan hati yang remuk dan penuh pengakuan kelemahan. Ia ulangi sekali lagi, lalu sekali lagi. Setiap ayat seperti menampar kesadarannya. Allah Maha Esa. Allah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Air mata menetes tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Hasan merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Bukan karena masalahnya selesai, melainkan karena ia kembali mengingat kepada siapa seharusnya ia bersandar. Malam itu, Hasan tertidur di dekat mushaf. Dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat sebuah jalan panjang berlapis batu. Di kiri kanannya berdiri bangunan tua bercorak Jawa Islam. Di kejauhan tampak sebuah menara masjid yang sangat ia kenal, Menara Kudus. Dari arah menara itu, datang seorang lelaki tua berjubah putih, wajahnya bercahaya, langkahnya tenang. Lelaki itu berhenti di hadapan Hasan dan berkata dengan suara lembut namun berwibawa, "Jika hidupmu terasa sempit, jangan perbanyak keluhan. Perbanyaklah ikhlas. Bacalah Al-Ikhlas bukan untuk meminta dunia, tapi untuk mengesahkan Allah dengan jujur." Hasan ingin bertanya siapa beliau, tetapi lidahnya keluh. Lelaki itu hanya tersenyum, lalu menghilang bersama hembusan angin yang membawa ketenangan luar biasa. Hasan terbangun dengan napas tersengal. Hujan sudah reda, lampu minyak masih menyala redup. Namun hatinya terasa berbeda. Ada keyakinan baru yang tumbuh. Tipis, tapi hangat. Sejak malam itu, Hasan berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan membaca surat Al-Ikhlas setiap hari, bukan sebagai jimat, bukan sebagai tuntutan hasil cepat,
melainkan sebagai pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ia belum tahu bahwa keputusan sederhana itu akan membuka jalan bantuan yang sama sekali tak ia duga. Bantuan yang kelak akan menghubungkan hidupnya dengan sosok agung dari Tanah Kudus. Dan semua itu baru saja dimulai. Ikhlas yang diuji dan doa yang tak terlihat hasilnya. Pagi itu, matahari terbit dengan cahaya pucat di balik pepohonan jati. Hasan terbangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lelah, tetapi hatinya terasa sedikit lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya. Mimpi semalam terus terngiang di benaknya. Wajah lelaki tua berjubah putih, suara lembut namun tegas, dan pesan tentang keikhlasan. Ia duduk bersila di lantai, memejamkan mata sejenak. Apakah itu hanya bunga tidur? Batinnya. Namun entah mengapa, nama Sunan Kudus berulang kali muncul di hatinya. Bukan sebagai keyakinan pasti, melainkan seperti bisikan halus yang terus mengingatkan. Setelah salat subuh, Hasan kembali membuka mushaf tuanya. Tangannya menyentuh halaman terakhir, tempat surat Al-Ikhlas berada. Ia menarik napas panjang, lalu mulai membaca dengan perlahan. Setiap huruf ia resapi, seakan sedang berbicara langsung dengan Allah, tanpa perantara, tanpa tuntutan. Hari itu berlalu seperti biasa. Tidak ada perubahan berarti. Ayahnya masih terbaring lemah. Utang tetap menunggu. Hidup tetap sempit. Sore harinya, Hasan keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Ia berjalan menyusuri desa, bertanya dari satu rumah ke rumah lain, dari satu warung ke warung lain. Namun jawaban yang ia terima selalu sama. Maaf, nak, kami juga sedang sulit. Belum butuh orang. Nanti saja, ya. Langkah Hasan terasa berat. Dulu, penolakan seperti ini akan membuatnya marah atau putus asa. Namun kini, ia hanya terdiam dan kembali membaca Al-Ikhlas dalam hati. Malam kembali datang. Setelah salat Isya, Hasan duduk di sudut rumah. Ia membaca surat Al-Ikhlas berulang-ulang. Namun malam itu hatinya mulai bertanya, "Ya Allah, aku sudah berikhtiar, aku sudah berdoa, tapi kenapa belum ada tanda?" Pertanyaan itu membuat dadanya sesak. Ia takut. Jangan-jangan keikhlasannya masih palsu. Jangan-jangan ia membaca hanya demi berharap dunia, bukan karena benar-benar berserah. Air mata kembali jatuh. Jika memang ini ujian keikhlasan, aku terima, meski aku lemah, ucapnya lirih. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Hasan tetap membaca surat Al-Ikhlas setelah setiap salat. Kadang dengan penuh keyakinan, kadang dengan hati yang goyah. Tidak ada mimpi, tidak ada tanda, tidak ada keajaiban. Bahkan cobaan justru bertambah. Suatu siang, seorang penagih utang datang dengan suara keras. Ibunya gemetar. Ayahnya hanya bisa terbaring tanpa daya. Hasan menunduk, menahan malu dan marah yang bercampur jadi satu. Setelah penagih itu pergi, Hasan keluar rumah dan berjalan tanpa tujuan. Kakinya membawanya ke arah kota. Tanpa sadar, ia berhenti di depan sebuah jalan tua yang mengarah ke kompleks makam Sunan Kudus. Ia berdiri lama di sana. "Kenapa aku sampai di sini?" gumamnya. Dengan langkah ragu, Hasan masuk. Suasana makam terasa teduh. Angin berhembus lembut, seolah membawa zikir yang tak terdengar. Ia duduk di sudut, menundukkan kepala, dan membaca Al-Ikhlas lagi, kali ini dengan hati yang benar-benar pasrah. Tidak ada permintaan, tidak ada keluhan, hanya pengakuan. Engkau Maha Esa, dan aku hanyalah hamba yang rapuh. Saat itulah seorang pria tua menghampirinya. Pakaian sederhana, wajahnya keriput namun bersih, matanya tajam namun menenangkan. "Kau terlihat membawa beban berat, nak," katanya pelan. Hasan terkejut, lalu mengangguk. Tanpa tahu mengapa, ia menceritakan semuanya. Usahanya, utangnya, sakit ayahnya, dan amalan Al-Ikhlas yang ia lakukan tanpa tahu apakah benar atau salah. Pria tua itu tersenyum. "Al-Ikhlas bukan untuk membuka pintu dunia," katanya. "Ia membuka pintu hati. Jika hatimu sudah lurus, dunia akan mengikuti, atau tidak sama sekali. Tapi keduanya adalah kebaikan." Hasan terdiam. "Teruskan," lanjut pria itu. "Bantuan Allah sering datang saat kau sudah berhenti menghitung." Setelah berkata demikian, pria tua itu berdiri dan pergi perlahan. Hasan ingin bertanya namanya, namun sosok itu sudah menghilang di balik pepohonan. Malam itu, Hasan pulang dengan langkah berbeda. Masalahnya belum selesai. Hidupnya masih sempit.
Namun hatinya tidak lagi memberontak. Ia akhirnya mengerti. Ikhlas bukan berarti tidak berharap, tetapi tidak memaksa hasil. Dan tanpa ia sadari, ujian keikhlasan itu sedang mendekati akhirnya. Karena saat hati telah lurus, bantuan sering datang. Bukan lewat jalan yang kita rencanakan, melainkan lewat tangan-tangan tak terduga. Ketika jalan dunia tertutup, pintu tak terduga dibukakan. Hari-hari setelah pertemuan di kompleks makam itu berjalan pelan namun terasa berbeda bagi Hasan. Ia masih bangun pagi dengan kekhawatiran yang sama, masih menghadapi ayah yang belum sembuh dan utang yang belum berkurang. Tetapi ada satu hal yang berubah, hatinya tidak lagi tergesa-gesa meminta hasil. Setiap selesai salat, Hasan membaca surat Al-Ikhlas dengan tenang. Tidak lagi menghitung berapa kali. Tidak lagi menunggu tanda. Ia membacanya seperti seorang hamba yang sedang menyatakan pengakuan terdalamnya kepada Allah. Pagi itu, setelah subuh, Hasan duduk di depan rumah. Kabut tipis menyelimuti desa. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki pelan di jalan tanah depan rumahnya. Seorang lelaki tua berhenti di depan pagar bambu. Pakaiannya sederhana. Jubah coklat kusam, sorban putih tipis, dan tongkat kayu di tangannya. Wajahnya tenang, sorot matanya dalam, seolah menyimpan perjalanan panjang. "Assalamualaikum," ucapnya lembut. Hasan terkejut, lalu menjawab salam dan mempersilakan duduk. Tanpa diminta, ibunya keluar membawa segelas air. Lelaki tua itu meminum air dengan perlahan, lalu memandang Hasan cukup lama. "Kau membaca Al-Ikhlas dengan suara hati," katanya tiba-tiba. Hasan tersentak. "Maaf, Mbah, maksudnya." Lelaki itu tersenyum tipis. Banyak orang membaca dengan lisan. Sedikit yang membaca dengan penyerahan. Hasan menunduk. Dadanya bergetar. Ia merasa seakan sedang dilihat sampai ke relung terdalam. "Aku sedang mencari seseorang untuk membantuku menjaga sebuah kios kecil di pasar," lanjut lelaki itu. "Tidak besar, tidak ramai, tapi cukup untuk makan dan hidup sederhana. Kau bersedia?" Hasan terdiam. Tawaran itu datang begitu tiba-tiba. Tanpa wawancara, tanpa janji manis, tanpa imbalan besar. "Kenapa saya, Mbah?" tanyanya jujur. "Karena kau tidak terlihat mengejar dunia," jawabnya singkat. Hasan menoleh ke arah ibunya. Ibunya mengangguk pelan, seolah berkata, "Cobalah." Akhirnya Hasan menerima tawaran itu. Hari pertama di pasar terasa biasa saja. Kios itu menjual kebutuhan harian, beras, gula, minyak, dan beberapa rempah. Lokasinya di sudut pasar lama, jarang dilirik orang. Hasan bekerja dengan niat membantu, bukan mencari untung besar. Namun ada hal aneh. Setiap kali Hasan melayani pembeli dengan jujur, memberi timbangan pas, harga wajar, dan senyum tulus, pembeli itu selalu kembali. Sedikit demi sedikit, kios itu mulai ramai. Bukan karena promosi, melainkan karena kepercayaan. Lelaki tua itu jarang terlihat. Kadang datang sebentar, kadang tidak muncul berhari-hari. Namun setiap kali hadir, ia selalu berkata hal yang sama. "Jaga niatmu. Dunia datang sendiri jika kau tidak mengejarnya." Suatu sore, seorang pedagang tua di pasar memandang Hasan dengan heran. "Kau tahu siapa pemilik kios ini?" tanyanya. Hasan menggeleng. Pedagang itu menelan ludah. "Dulu, kios ini sering dijaga oleh seorang wali yang suka menyamar. Banyak yang bilang, beliau murid dari Sunan Kudus." Hasan merinding. Malamnya, setelah pulang dari pasar, Hasan membaca surat Al-Ikhlas dengan air mata mengalir. Ia baru menyadari satu hal, bantuan itu datang bukan saat ia meminta keras, tetapi saat ia berhenti memaksa. Beberapa minggu berlalu, ayah Hasan mulai membaik. Utang perlahan bisa dicicil. Hidupnya belum kaya, tapi cukup dan tenang. Suatu pagi, Hasan datang ke pasar, namun kios itu kosong. Lelaki tua itu tidak ada. Tidak ada pesan. Tidak ada kabar. Seolah menghilang begitu saja. Di meja kios, hanya tersisa secari kertas bertuliskan, "Jika kau tetap membaca Al-Ikhlas dengan ikhlas, maka kau tak lagi butuh penunjuk jalan. Karena Allah sendiri yang akan menuntun langkahmu." Hasan terduduk lemas. Air matanya jatuh. Saat itulah ia yakin, bantuan yang datang padanya bukan kebetulan. Ada tangan-tangan mulia yang bekerja atas izin Allah. Dan nama Sunan Kudus kini tak lagi sekadar bisikan di hatinya. Namun kisah Hasan belum berakhir.
Karena ujian terbesar justru datang saat hidupnya mulai membaik. Nikmat yang datang diam-diam, ujian yang menyusup perlahan. Sejak kios itu sepenuhnya dipercayakan kepadanya, kehidupan Hasan perlahan berubah. Pasar yang dulu terasa asing kini menjadi tempat ia dikenal. Para pembeli menyapanya dengan ramah. Para pedagang menghormatinya karena kejujurannya. Setiap pagi, kios kecil di sudut pasar itu tak pernah sepi. Namun, di balik ketenangan itu, ujian yang lebih halus mulai mendekat. Hasan mulai mendengar bisikan-bisikan. Rezekimu lancar sekali, San. Pasti kau punya amalan khusus. Ada yang bilang kau keturunan orang saleh. Awalnya Hasan hanya tersenyum dan menggeleng. Ia selalu menjawab, semua dari Allah. Namun kata-kata pujian itu, meski ditolak lisan, perlahan mengetuk hati. Tanpa disadari, ia mulai merasa sedikit lebih percaya diri dari sebelumnya. Sedikit lebih bangga. Sedikit merasa berbeda. Suatu malam, setelah menghitung hasil dagangan, Hasan terdiam. Angka itu cukup besar. Lebih dari yang pernah ia bayangkan beberapa bulan lalu. Ia tersenyum kecil. Alhamdulillah, sekarang aku bisa bernapas, gumamnya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, ia membaca surat Al-Ikhlas dengan terburu-buru. Tidak lagi perlahan, tidak lagi penuh penghayatan. Hanya sekadar rutinitas sebelum tidur. Dan sejak malam itu pula, ketenangan hatinya mulai berkurang. Keesokan harinya, pasar digemparkan kabar tak sedap. Ada pembeli yang mengaku ditipu di kios Hasan. Timbangan disebut tidak pas. Harga disebut dinaikkan diam-diam. Kabar itu menyebar cepat, seperti api menyambar jerami kering. Hasan terkejut. Itu tidak benar, bantahnya. Namun fitnah tidak butuh bukti kuat, cukup keraguan. Pembeli mulai berkurang. Beberapa pedagang memandangnya dengan curiga. Bahkan seorang aparat pasar datang memeriksa kiosnya. Hasan merasa dadanya sesak. Malam itu, ia pulang dengan langkah gontai. Di rumah, ayahnya kembali jatuh sakit. Ibunya hanya bisa menghela napas panjang. Hasan duduk di sudut rumah, memegang kepalanya. Kenapa semua ini terjadi bersamaan? Bisiknya. Ia mengambil mushaf, membuka halaman terakhir, lalu membaca surat Al-Ikhlas. Namun kali ini, bacaannya terasa hampa. Ayat-ayat itu keluar dari lisan, tetapi tidak menyentuh hati. Hasan berhenti. Tangannya gemetar. Apa aku telah berubah? Tanyanya pada diri sendiri. Malam itu, ia tidak bermimpi apapun. Tidak ada sosok berjubah putih. Tidak ada pesan lembut. Yang ada hanya kekosongan. Hari-hari berikutnya semakin berat. Fitnah tak sepenuhnya hilang. Kios sepi. Utang yang sempat berkurang kini terasa menghimpit lagi. Hasan mulai merasa takut kehilangan semuanya. Suatu sore, dalam keputusasaan, Hasan kembali ke kompleks makam Sunan Kudus. Ia duduk di tempat yang sama seperti dulu. Angin berembus pelan. Suasana tetap teduh, namun hatinya kacau. Ya Allah, ucapnya lirih. Jika semua ini engkau tarik karena aku mulai lalai, aku terima. Jangan ambil engkau, cukup dunia ini saja. Ia menangis. Bukan karena takut miskin, melainkan karena takut kehilangan kedekatan dengan Allah. Saat itulah seseorang duduk di sampingnya. Lelaki tua itu kembali muncul. Wajahnya sama. Tatapannya teduh. Hasan langsung menunduk. Kau kehilangan rasa, bukan rezeki, kata lelaki itu pelan. Hasan terisak. Aku merasa kosong, Mbah. Lelaki itu mengangguk. Karena kau sempat menikmati hasil, lalu lupa pada sumber. Al-Ikhlas bukan bacaan pembuka pintu, tapi penjaga hati. Saat hati lengah, nikmat diuji. Hasan mengangkat wajahnya. Apa aku masih diberi kesempatan? Lelaki itu tersenyum samar. Kesempatan selalu ada selama kau kembali mengesahkan Allah, bukan hanya di lisan, tapi di dalam takut dan harapmu. Hasan menunduk lama. Saat ia mengangkat kepala kembali, lelaki itu telah pergi. Malam itu, Hasan pulang dengan langkah pelan. Ia membaca surat Al-Ikhlas dengan air mata, satu ayat satu napas, tanpa berharap kios ramai kembali, tanpa berharap fitnah hilang. Ia hanya berkata dalam hati, engkau satu-satunya tempatku bergantung. Dan sejak malam itu, badai belum berhenti, namun hatinya kembali pulang. Karena bantuan terbesar belum datang dalam bentuk harta.
melainkan keteguhan tauhid. Dan satu peristiwa terakhir yang akan mengubah seluruh hidup Hasan. Sudah sangat dekat. Saat semua nikmat ditarik, tinggal tauhid yang menjadi pegangan. Pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Hasan membuka pintu rumah dengan langkah pelan, seolah takut mengganggu kesunyian yang menggantung di udara. Langit mendung. Angin berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk hingga ke dada. Ia berjalan menuju pasar tanpa semangat. Kios yang dulu mulai ramai kini kembali lengang. Bangku kayu di depannya kosong. Tak ada pembeli yang menunggu. Tak ada suara tawar-menawar, hanya derit papan tua yang sesekali terdengar. Hasan duduk lama, menatap timbangan di depannya. "Ya Allah, jika semua ini Engkau tarik, aku terima," bisiknya lirih. Dalam beberapa hari terakhir, ujian datang bertubi-tubi. Fitnah memang sudah mulai mereda, namun dampaknya masih terasa. Kepercayaan orang tidak kembali secepat rusaknya. Beberapa pembeli memilih kios lain. Beberapa pedagang masih memandangnya dengan curiga. Lebih berat lagi, ayahnya kembali jatuh sakit. Tubuh renta itu terbaring lemah, napasnya pendek-pendek. Hasan duduk di samping ranjang, memegang tangan ayahnya yang dingin. Ibunya hanya bisa menahan air mata di sudut ruangan. "San," suara ayahnya hampir tak terdengar. "Jangan takut miskin, takutlah kalau hatimu jauh dari Allah." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk lembut ke dalam dada Hasan. Ia menunduk, air matanya jatuh di punggung tangan ayahnya. Malam itu, Hasan membaca surat Al-Ikhlas di samping ayahnya. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan getaran hati yang nyaris pecah. Setiap ayat ia ucapkan seperti pengakuan dosa yang paling jujur. Ia sadar, beberapa waktu lalu ia sempat menikmati rezeki dengan rasa aman palsu. Ia sempat merasa kuat, sempat merasa mampu berdiri sendiri. Dan kini, Allah menarik semua itu satu persatu, bukan untuk menghancurkan, melainkan membersihkan. Hari demi hari berlalu dalam kesempitan. Penghasilan menurun drastis. Tabungan menipis. Hasan mulai menjual beberapa barang di rumah untuk bertahan hidup. Ia tidak mengeluh, tetapi setiap malam dadanya terasa sesak. Suatu malam, setelah salat Isya, Hasan duduk sendiri di serambi. Lampu minyak menyala redup. Ia membuka mushaf, namun tangannya gemetar. "Apakah Engkau masih menerimaku, ya Allah?" tanyanya dalam hati. Ia membaca Al-Ikhlas, tetapi kali ini berhenti di tengah ayat. Air matanya jatuh deras. "Aku tidak meminta dunia, aku hanya takut Engkau menjauh," ucapnya terisak. Malam itu, Hasan tertidur dalam kelelahan yang dalam. Dalam tidurnya, ia bermimpi berada di sebuah padang luas yang kosong. Tidak ada rumah, tidak ada pasar, tidak ada manusia. Hanya dirinya sendiri. Dari kejauhan, terdengar suara lembut namun tegas. "Ketika semua sandaran diambil, disitulah tauhidmu diuji." Hasan menoleh. Ia melihat sosok lelaki berjubah putih berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya sama seperti sebelumnya, tenang, dalam, penuh kasih. "Aku kehilangan segalanya," kata Hasan dalam mimpi itu. Lelaki itu menggeleng perlahan. "Kau hanya kehilangan apa yang bukan milikmu." "Lalu apa yang tersisa padaku?" tanya Hasan dengan suara gemetar. Lelaki itu menunjuk ke dada Hasan. Yang tersisa adalah pengakuan bahwa Allah satu-satunya tempat bergantung. Dan itu lebih mahal dari seluruh dunia. Hasan terbangun dengan napas terengah. Dadanya terasa sesak, namun hangat. Ia bangkit, berwudu, lalu salat malam untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dalam sujudnya, ia tidak meminta apa-apa. Hanya satu kalimat yang terus terulang di hatinya. "Engkau Maha Esa, dan aku hanyalah hamba." Beberapa hari kemudian, keadaan ayahnya mulai stabil. Tidak langsung sembuh, tetapi napasnya lebih teratur. Hasan kembali ke pasar dengan niat sekadar bekerja, bukan berharap untung. Tanpa ia sadari, ujian terberat telah ia lewati. Karena pada titik itulah, Hasan benar-benar kehilangan rasa memiliki. Dunia tak lagi ia genggam. Rezeki tak lagi ia kejar. Nama baik tak lagi ia bela mati-matian. Yang tersisa hanyalah tauhid yang telanjang. Dan justru di saat itulah, di saat Hasan tidak lagi meminta, tidak lagi berharap, tidak lagi merasa layak menerima apapun, pintu pertolongan Allah mulai terbuka dari arah yang sama sekali tak ia duga. Namun itu akan terungkap pada bab berikutnya. Pertolongan yang datang saat hati tak lagi menuntut.
Pagi itu Hasan bangun dengan perasaan yang aneh. Tidak ada rasa takut, tidak juga rasa berharap berlebihan. Hatinya tenang, seperti permukaan air danau yang tak terusik angin. Ia salat subuh dengan khusyuk, lalu duduk lama di atas sajadah. Surat Al-Ikhlas kembali ia baca. Perlahan, tanpa target, tanpa keinginan tersembunyi. Qul huwallahu ahad. Setiap ayat terasa ringan, seolah ia tidak lagi membawa beban apapun di pundaknya. Hasan menyadari satu hal penting. Ia tidak lagi menunggu pertolongan, tetapi siap menerima apapun ketetapan Allah. Ia berangkat ke pasar seperti biasa. Kiosnya masih sederhana. Papan nama sedikit kusam. Namun pagi itu, suasana pasar terasa berbeda. Lebih ramai dari biasanya. Lebih hidup. Belum lama Hasan duduk, datang seorang lelaki berpakaian rapi, ditemani dua orang lain. Wajahnya tegas namun sopan. Ia memperkenalkan diri sebagai perwakilan pengelola pasar dari kota. Kami sedang melakukan pendataan ulang kios dan pedagang, katanya. Nama Anda Hasan? Hasan mengangguk. Lelaki itu membuka map coklat dan mulai berbicara pelan namun jelas. Beberapa pedagang dan pembeli memberikan kesaksian tentang kejujuran Anda. Termasuk saat fitnah kemarin, Anda tidak melawan, tidak ribut, dan tetap berdagang dengan tertib. Hasan terdiam. Kami membutuhkan seseorang untuk mengelola satu area kecil pasar yang akan direvitalisasi. Tidak semua orang mampu memegang amanah ini. Hasan merasakan dadanya bergetar. Tawaran itu terdengar besar. Terlalu besar untuk seseorang sepertinya. Saya orang biasa, jawab Hasan jujur. Saya takut tidak sanggup. Lelaki itu tersenyum tipis. Justru itu alasan kami datang. Hasan meminta waktu berpikir. Siang itu ia pulang lebih awal. Di rumah, ayahnya tertidur dengan napas lebih teratur dari hari-hari sebelumnya. Ibunya tersenyum kecil, seolah melihat cahaya di wajah anaknya. Malamnya, Hasan melakukan sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Salat istikharah dengan hati yang benar-benar kosong. Tidak ada bayangan keuntungan. Tidak ada impian masa depan. Hanya satu permohonan. Jika ini mendekatkan aku kepada MU, mudahkan. Jika menjauhkan, jauhkan. Dalam tidurnya, Hasan kembali bermimpi. Ia melihat dirinya berdiri di depan Menara Kudus. Malam itu terang, bulan purnama menggantung sempurna. Dari balik menara, muncul sosok lelaki berjubah putih. Kali ini wajahnya lebih jelas, lebih tenang, lebih berwibawa. Bantuan bukan selalu berupa uang. Kata sosok itu lembut. Kadang ia datang sebagai amanah. Hasan menunduk. Aku takut berubah. Takutmu itulah penjagamu. Jawabnya. Selama Al-Ikhlas tetap hidup di hatimu, kau tak akan tersesat. Hasan terbangun dengan dada bergetar dan mata basah. Subuh belum tiba. Ia bangkit, berwudu, lalu sujud lama sekali. Pagi harinya, ia kembali ke pasar dan menyampaikan keputusannya. Ia bersedia menerima amanah itu, dengan syarat tetap hidup sederhana dan tetap berdagang jujur. Beberapa minggu kemudian, perubahan terjadi. Area pasar yang dikelola Hasan menjadi lebih tertib. Tidak ada pungli, tidak ada kecurangan. Pedagang kecil dilindungi. Perlahan, namanya dikenal bukan karena kekayaan, melainkan karena keadilan. Rezekinya mengalir tanpa ia kejar. Ayahnya semakin membaik. Utang lama lunas satu persatu tanpa Hasan sadari bagaimana caranya. Selalu ada jalan. Suatu sore, Hasan duduk sendirian di kios lamanya yang kini jarang ia jaga. Ia membaca surat Al-Ikhlas dengan suara pelan. Tiba-tiba seseorang duduk di hadapannya. Lelaki tua berjubah putih itu kembali. Kau lulus satu ujian, katanya. Hasan menunduk dalam-dalam. Aku hanya mencoba tidak melupakan Allah. Lelaki itu tersenyum. Itulah yang paling sulit. Saat Hasan mengangkat wajahnya, sosok itu sudah tidak ada. Namun hatinya penuh keyakinan. Pertolongan Allah telah turun, bukan dalam bentuk yang ia bayangkan, tetapi dalam bentuk yang ia butuhkan. Dan ia tahu, masih ada satu ujian terakhir. Ujian yang akan memastikan apakah tauhidnya benar-benar telah matang. Ujian itu akan datang pada bab berikutnya. Saat nama diangkat, dan hati diuji untuk tetap merunduk. Nama Hasan kini dikenal luas di Pasar Kudus. Bukan hanya oleh para pedagang kecil, tetapi juga oleh orang-orang kota, tokoh masyarakat, bahkan beberapa pejabat daerah.
Ia disebut sebagai contoh orang jujur, amanah, dan bersih di tengah dunia yang penuh tipu daya. Undangan mulai berdatangan. Ada yang mengundangnya untuk berbicara tentang kejujuran. Ada yang ingin menjadikannya simbol gerakan pasar bersih. Ada pula yang sekadar ingin berfoto dan menyebut namanya di depan umum. Awalnya Hasan merasa canggung. Ia selalu menolak dengan halus. Namun semakin ia menolak, semakin besar rasa ingin tahu orang-orang. Hasan itu beda, kata mereka. Dia pasti punya amalan khusus. Katanya sering bertemu wali. Kata-kata itu sampai ke telinga Hasan, dan disitulah ujian paling halus mulai bekerja. Suatu malam, setelah pulang dari pertemuan panjang, Hasan duduk sendirian di kamarnya. Ia membuka mushaf, membaca surat Al-Ikhlas, namun tiba-tiba berhenti. Ada rasa asing di dadanya. Bukan sombong yang keras, melainkan bangga yang diam-diam. Aku hanya ingin mencontohkan kebaikan, bisiknya membela diri. Namun hatinya tidak sepenuhnya tenang. Beberapa hari kemudian, seorang tokoh terpandang datang ke rumahnya. Dengan sopan ia berkata, "Kami ingin Anda menjadi wajah gerakan moral masyarakat. Nama Anda sudah dipercaya." Hasan terdiam lama. Tawaran itu berarti pengaruh, penghormatan, dan kedudukan. Ia bisa berbuat banyak kebaikan, atau setidaknya begitu pikirannya mencoba meyakinkan. Malam itu, Hasan gelisah. Ia salat, namun pikirannya bercabang. Ia membaca Al-Ikhlas, namun terasa ada jarak. "Ya Allah," ucapnya lirih, "aku takut salah memilih." Dalam tidurnya, ia bermimpi lagi. Ia melihat dirinya berdiri di sebuah panggung besar. Banyak orang bertepuk tangan. Namanya dipanggil. Namun di antara keramaian itu, ia melihat sosok lelaki berjubah putih berdiri jauh di belakang, memandangnya dengan wajah tenang namun sedih. Hasan turun dari panggung dan menghampirinya. "Apa aku salah?" tanyanya. Lelaki itu tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke dada Hasan. Hasan menunduk, dan mendapati dadanya penuh tulisan nama dirinya sendiri. Ia terbangun dengan napas terengah. Subuh itu, Hasan sujud lama sekali. Tangisnya pecah. "Aku hampir mencintai nama, bukan engkau," ucapnya dengan suara bergetar. Pagi harinya, Hasan mengambil keputusan yang berat. Ia menolak semua tawaran yang menjadikannya pusat perhatian. Ia tetap mengelola pasar, tetap bekerja, tetap membantu, tetapi menarik diri dari sorotan. Keputusan itu membuat banyak orang heran. Kenapa menolak? Kesempatan besar itu tidak datang dua kali. Hasan hanya tersenyum dan berkata pelan, "Aku takut kehilangan yang paling berharga." Hari-hari berikutnya terasa sunyi kembali. Tidak ada undangan, tidak ada pujian, tidak ada sorotan. Namun hatinya kembali lapang. Suatu sore, Hasan duduk di serambi rumah. Angin berembus pelan. Ia membaca surat Al-Ikhlas dengan suara rendah, penuh rasa syukur. Tiba-tiba, seorang ulama sepuh datang berkunjung. Setelah berbincang lama, ulama itu berkata, "Orang yang selamat bukan yang namanya diangkat, tapi yang hatinya tetap rendah saat mampu diangkat." Hasan menunduk. Ia tahu, ujian terakhir telah ia lewati. Malam itu, dalam sujud panjang, Hasan merasa tidak ada lagi yang ia kejar. Tidak dunia, tidak nama, tidak kedudukan. Yang tersisa hanyalah satu rasa, cukup bersama Allah. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik itu, biasanya kisahnya tidak lagi tentang ujian, melainkan tentang warisan makna. Bab terakhir pun menanti, bukan sebagai kejutan besar, melainkan sebagai penegasan yang menenangkan.